Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum materi pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan perkenalan. Yang pertama, saya adalah Bapak Muhammad Hamim bersama dengan tim guru PAI khususnya di kelas 10 bersama dengan Bu Siti Mukhisotin, Bu Atikoh dan Pak Munawir akan bersama kalian selama 1 tahun ke depan yang akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya di kelas 10. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, sebelum materi kita mulai, marilah kita bersama membacakan doa. Membaca doa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa paham materi apa yang akan kita bahas pada anak-anakku sekalian. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Atikoh, yaitu bab 1 tentang kontrol diri atau mujahadah nafs, prasangka baik dan persaudaraan. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari pada materi ini, yang pertama diharapkan nanti kalian bisa membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, kalian bisa menerjemahkan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sesuai dan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12, dan Al-Hujurat ayat 10, serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah nafs, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian yang keempat, setelah pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan manfaat dan hikmah kontrol diri atau mujahadah nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan, ukhuwah, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah anak-anak kita membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Jangan lupa untuk membaca ta'awud, karena salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati, mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah memahami pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم
من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, isi kandungan dari Quran Surat Al-Anfal ayat 72 yang pertama, pada ayat ini disebutkan ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan muhajirin. Kemudian yang kedua golongan ansor. Dan yang ketiga adalah golongan kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah. Golongan pertama ialah yang memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Yang pertama-tama berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan orang-orang yang menyusul berhijrah kemudian, yaitu berhijrah sebelum terjadinya perang Badar. Golongan yang kedua ialah kaum ansor di Madinah yang memeluk agama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka berjanji kepada Nabi dan kaum muhajirin akan sama-sama berjuang di jalan Allah, bersedia menanggung segala risiko dan juga perjuangan. Untuk itu mereka siap berkorban dengan harta dan jiwa. Golongan yang ketiga ialah golongan kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah. Mereka tetap saja tinggal di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin, seperti orang mukmin yang berada di Mekah dan beberapa tempat di sekitar kota Madinah. Mereka tidak dapat disamakan dengan kedua golongan muhajirin dan ansor karena mereka tidak berada di kalangan masyarakat Islam, tetapi berada di kalangan masyarakat musyrikin. Maka hubungan antara mereka dengan kaum muslimin di Madinah tidak disamakan dengan hubungan antara kaum mukmin muhajirin dan ansor dalam masyarakat Islam. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selanjutnya kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, orang-orang yang beriman meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan atau persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah. Bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Kalau kita berteman dengan selain yang seiman, maka hubungan kita akan sampai atau akan putus ketika kita mati. Tapi kalau hubungan iman, ukhuwah imaniyah, maka hubungan itu akan terus kita laksanakan, kita langsungkan sampai nanti kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang beriman bertikai, kewajiban kita bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Yang paling wajib mendamaikan adalah pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara 2 orang. Meskipun yang bertikai 2 orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka. Apalagi jika yang bertikai banyak orang. Yang keempat, orang-orang mukmin harus menjadi takwa sebagai landasan dalam seluruh amal perbuatannya, termasuk dalam mendamaikan 2 orang yang bertikai. Dengan takwa itu bisa adil dan tidak diskriminatif.
dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama-sama dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Anak-anakku sekalian, untuk menumbuhkan kembangkan sikap husnudzon atau berprasangka baik, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut diantaranya. Yang pertama, menyadari bahwa semua kenikmatan dari Allah. Yang kedua, menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Memahami manfaat husnudzon dan bahaya suudzon dalam kehidupan. Memperdalam belajar ilmu agama Islam. Kemudian mengembangkan sikap ihsan. Artinya menghadirkan Allah dalam setiap detik nadi kita. Artinya, ketika kita melaksanakan suatu perbuatan apapun, maka kita harus yakin bahwa kita bisa melihat Allah, atau kalau tidak bisa, berarti kita yakin bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Itulah pengertian dari ihsan. Selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang suka husnudzon dan menjauhi teman-teman dari orang yang suka suudzon. Kemudian yang terakhir, kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cara bersaudara bagi orang-orang beriman. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang beriman adalah bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Kemudian bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan, dalam kesenangan, dan saling membantu dalam kesedihan. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan bahwa orang muslim dengan muslim yang lain itu seperti ibaratnya satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya akan ikut merasakan. Selanjutnya, saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Dan yang terakhir, terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Hikmah kontrol diri. Yang pertama, baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaiknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mudghatun. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbun." Artinya, ingat sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati atau qalb.
Prasangka baik, hikmahnya. Yang pertama adalah suudzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suudzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Bagaimana dalam sebuah hadis tentang perintah untuk melakukan husnudzon atau berbaik sangka. Ana inda dhanni abdi, inna dhanna khairan fa khairun wa in dhanna syarran fa syarrun. Yang artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka padaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapat apa yang ia sangka kepadaku. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Yang terakhir, persaudaraan. Hikmahnya adalah ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan, artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang, keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang terakhir, manfaat perilaku kontrol diri. Yang pertama adalah kita bisa terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, terhindar dari sifat egois. Yang keempat, terhindar dari sikap sombong. Dan yang keempat, menyehatkan rohani atau jiwa kita. Selanjutnya, manfaat perilaku prasangka baik. Yang pertama adalah terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah manfaat perilaku persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama adalah dapat memperbanyak teman dan saudara, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi, dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan minggu ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah pada pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.